Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, jangan dulu ya, karena kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Baik anak-anak, jangan dulu karena kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme anak-anak sekalian. Boleh isi tepuan atau tidak? Boleh isi tepuan ya. Baik anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Baik. Sudah sarapan? Belum. Kenapa Giran belum sarapan? Tadi kan dibeli nasi sama dia. Ya nanti istirahat beli nasi ya. Jadi tadi ibu lihat saat menyanyikan lagu wajib nasional masih ada yang lesu. Ibu lihat Giran masih lesu karena belum sarapan. Jadi ibu ingin memberikan kalian ice breaking berupa tepuk semangat agar kalian semangat untuk belajar hari ini. Tepuk semangat. Oke, sudah lebih semangat ya. Ibu akan melakukan absensi kepada kalian. Absen 1 Bu Rate. Hadir Ibu. Absen 2 Bu Mas. Hadir. Absen 3 Sri. Hadir Ibu. Absen 4 Rita. Hadir. Absen 5 Gira. Aduh. Absen 6 Rita. Hadir Bu. Baik, sudah hadir semuanya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak dapat menjelaskan bagaimana sejarah perumusan Pancasila dengan tepat. Dan yang kedua, melalui tayangan PowerPoint, anak-anak dapat menganalisis tokoh dalam perumusan Pancasila dengan tepat. Nah, sebelum itu, apakah kalian masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih. Belajar tentang apa, Rita? Belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Iya, jadi kita sudah belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, di mana ada 5 sila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalannya seperti apa? Rajin beribadah. Kita Rajin beribadah ke guru. betul. Kalau sila kedua, kemanusiaan. Yang buku. Kira? Salam menolong. Saling tolong menolong. Sila ketiga, Gemas. Bersatu tidak boleh terpecah belah. Bersatu tidak boleh terpecah belah. Cinta tanah air. Sila keempat, Bita. Melakukan musyawarah dan pemilihan keluarga. Iya, musyawarah. Dan sila terakhir, sila kelima, keadilan sosial. Contohnya, Surate? Harus adil. Misalkan kita punya ini, punya dada, kita harus bagi-bagi biar adil Ibu. Iya, bersikap adil. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini itu mengenai sejarah dalam perumusan Pancasila. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa itu Pancasila? Dasar Dasar negara Indonesia. Jadi sebelum adanya sila-sila Pancasila itu sudah pasti adanya rumusan dari beberapa tokoh-tokoh
sejarah Indonesia. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar tokoh dalam sejarah perumusan Pancasila. Apakah anak-anak tahu siapa saja tokoh-tokoh yang Ibu tayangkan ini? Mita? Ada Insinyur Soekarno, Ibu. Insinyur Soekarno yang mana? Yang di tengah. Yang di tengah. Lalu? Lalu ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin yang? Yang di kiri saya. Yang ini? Ya, lalu? Supomo. Betul sekali. Jadi tokoh sejarah dalam perumusan Pancasila itu yang mengusulkan rumusan itu ada 3 tokoh. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Insinyur Soekarno, dan yang ketiga itu ada Supomo. Jadi Pancasila itu terbentuk mula-mula karena sidang BPU PKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945, di mana BPU PKI itu merupakan kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam sidang BPU PKI yang pertama itu memang tujuannya untuk merumuskan dasar negara kita. Nah, adapun perumusan Pancasila yang dikemukakan oleh 3 tokoh yang sudah tadi anak-anak sebutkan. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan untuk Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945 juga mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan musyawarah, dan keadilan sosial. Dan yang terakhir itu adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 juga mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah di sidang BPU PKI itu akhirnya melahirkan sebuah keputusan, yaitu Piagam Jakarta, di mana bunyinya yang pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di mana kita semua ketahui bahwa di Indonesia itu memiliki berapa agama? 6 agama. Poin yang pertama, di mana ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu terkesan tidak adil untuk agama lain yang selain pemeluk agama Islam. Jadi untuk itu para tokoh sejarah itu membentuk sebuah panitia, yaitu panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta untuk mengubah bunyi dari Piagam Jakarta yang pada poin pertama. Nah, jadi agar anak-anak semuanya hafal atau paham siapa saja tokoh dalam panitia 9, di sini Ibu memiliki sebuah lagu. Panitia 9 itu para pahlawan yang membuat rancangan untuk kemerdekaan, merancang Jakarta, terdapat Pancasila, pimpinannya itu Soekarno Hatta, ada
Nah, jadi secara singkat, alur dari peristiwa sejarah dalam perumusan Pancasila itu, yang pertama pada tanggal 29 Mei tahun 1945 itu diadakan sidang BPU PKI dengan membahas dasar negara Indonesia. Yang kedua, pada tanggal 1 Juni Bapak Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Dan 22 Juni Panitia 9 itu merumuskan sila-sila Pancasila. Dan yang terakhir, Pancasila itu disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Untuk membantu pemahaman kalian mengenai sejarah perumusan Pancasila, di sini Ibu memiliki sebuah proyek, yaitu membuat pop-up sejarah perumusan Pancasila. Ini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, di mana satu kelompok itu berjumlah 3 orang siswa. Coba kalian berhitung mulai dari Bung Ratih, 1, 2, 1, 2 seperti itu. Mulai dari Bung Ratih. 1, 2. 1. Jadi yang nomor 2 itu kelompok 2 dan yang nomor 1 itu kelompok 1 bisa dibagi dirinya sekarang. Di sini untuk kelompok 1 dan di sini untuk kelompok 2. Dulu boleh minum Kak Aus. Boleh. Satu di mana? Satu di sini. Kamu kemana? Sini. Sebelum kita mulai melaksanakan proyek, Ibu ingin bertanya untuk proyeknya itu, apakah kalian sepakat untuk diselesaikan hari ini atau di pertemuan selanjutnya? Oke, minggu depan. Oke, jadi proyeknya akan dipresentasikan minggu depan. Nah, hari ini kalian hanya akan membuat rancangan-rancangan yang akan kalian presentasikan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pengisian rancangannya, yang pertama kalian beri nama kelompok di pojok kanan ataupun kiri yang paling atas ini, beri nama kelompok berapa. Misalnya kalian kelompok 1, tulis saja kelompok 1. Selanjutnya kalian mulai mengisi di tabel yang sudah diberikan ini. Nanti kalian pada nama tokoh di bawahnya ini nanti akan berisi foto dari tokoh sejarah perumusan Pancasila. Nanti kalian gunting di samping-sampingnya saja, jangan semuanya digunting. Ikuti garis putus-putus yang di sampingnya saja yang digunting. Dan yang paling bawah, di tabel paling bawah itu kalian tuliskan apakah gagasan yang dikemukakan oleh tokoh tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sudah boleh mengerjakan. Jika ada pertanyaan, boleh mengangkat tangan. Nah, karena bel istirahat sudah berbunyi, sudah waktunya kita untuk istirahat. Jadi untuk rancangannya bisa dibawa lagi minggu depan. Baik, sebelum menutup kegiatan hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk maju ke depan untuk menyimpulkan hari ini kita belajar apa saja. Mas, berdiri. Iya, berdiri maju ke depan. Baik, untuk hari ini kita sudah belajar mengenai perumusan dasar negara yang dimulai dari sidang BPU PKI, dilanjutkan dengan pembentukan panitia 9 dan dilahirkanlah 5 sila sebagai dasar negara Indonesia. Baik. Sekarang Ibu akan mengakhiri pertemuan kita hari ini untuk ketua kelas. Pada asana mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu. Kalian anak. Hari Bu.
Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, jangan dulu ya karena kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan melakukan absensi kepada kalian. Absen 1 Bu Rate, hadir Ibu. Absen 2 Bu Mas, hadir. Absen 3 Sri, hadir Ibu. Absen 4 Rita, hadir. Absen 5 Gira, hadir. Absen 6 Rita, hadir Bu. Baik, sudah hadir semuanya ya. Baik anak-anak, apakah proyek pop-up-nya sudah dibawa? Sudah. Oke, jadi yang pertama itu kelompok yang mana mau maju ke Dua. karena lebih semangat. Semuanya. Ya, semua anggota. Baik, bisa dijelaskan dari yang tabel pertama. Baik teman-teman, jadi di sini kelompok 2 itu membuat pop-up sejarah perumusan Pancasila. Kemudian yang pertama itu kami akan jawab soalnya. Jadi Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tersusun atas 5 sila Pancasila, berasal dari usulan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 bulan Juli tahun 1945 saat sidang BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945. Kemudian yang di sini kami sudah membuat tokoh dan juga isi gagasannya. Untuk tokoh pertama akan dibacakan oleh Bung Mas. Untuk tokoh pertama itu ada Muhammad Yamin. Itu rumusannya ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan untuk yang tokoh kedua akan dibacakan oleh Mita. Untuk tokoh kedua itu ada gagasan dari Dr. Supomo, itu pada tanggal 31 Mei 1945. Isi gagasannya itu yang pertama ada persatuan, yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan lahir dan batin, yang keempat ada musyawarah, dan yang kelima ada keadilan sosial. Dan yang terakhir itu ada Insinyur Soekarno. Gagasannya itu dimuncul pada hari ketiga di tanggal 1 Juni 1945. Isinya yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Baik, untuk jawaban dari kelompok 2 sudah betul semuanya. Untuk kelompok 2 boleh yang ini dikumpul. Untuk kelompok 1 bisa maju ke depan semua anggotanya. Baik, untuk kelompok 1 ya boleh diketahui. Iya, nggak apa-apa. Yang penting sudah mau berdiri sedikit tidak apa-apa. Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk memaparkan. Baik, kami dari kelompok 1 sudah membuat pop-up sejarah perumusan Pancasila. Jadi, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri atas 5 sila Pancasila, berasal dari usulan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 bulan Juni tahun 1945 saat sidang pertama BPUPKI, adalah singkatan dari Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya ini diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1945 hingga sampai tanggal 1 Juni 1945. Ada tiga tokoh pengurusannya. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu gagasannya pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisikan poin kebangsaan, poin kemanusiaan, poin ketuhanan, poin kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 pada sidang yang hari keduanya, yaitu berisi gagasan persatuan, kekeluargaan,
yang berisikan gagasannya itu yang pertama kebangsaan Indonesia, kedua itu nasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ada ketuhanan yang berbudayaan. Baik, untuk kelompok 1 juga semuanya sudah benar. Untuk kelompok 1 bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Baik, karena kalian sudah mengerjakan proyek dengan sangat baik dan sudah betul semuanya. Jadi di sini untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Jadi soal ini dikerjakan secara individu, tidak boleh ada yang mencontek dan dikerjakan dengan tertib. Jangan lupa dibaca instruksi dalam pengerjaan soalnya. Ibu beri waktu selama 10 menit dimulai dari sekarang. Sudah Ibu. Oke, karena sudah 10 menit. Jadi sekarang lembar evaluasinya bisa dikumpulkan. Dikumpulkan, tidak ada yang menulis. Dikumpulkan. Ya, dikumpulkan anak-anak. Oke. Nah, karena sudah di pengunjung, jadi untuk terakhir Ibu ingin kalian untuk mengisi lembar refleksi yang akan Ibu berikan. Dan nanti salah satu dari kalian perwakilan akan maju ke depan untuk menyampaikan refleksinya dan menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari hari ini. Baik, apakah sudah? Sudah. Baik, lembar refleksinya bisa dikumpulkan. Sudah Bu. Baik, untuk salah satu perwakilan, apakah ada yang ingin menyimpulkan kita hari ini belajar apa? Goma. Kita silakan maju depan. Baik, jadi pada pembelajaran kali ini kita membahas tentang perumusan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Jadi ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara pada sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei. Itu ada Dr. Muhammad Yamin dulu, kemudian tanggal 31 Mei itu ada Dr. Supomo, dan pada tanggal 1 Juni itu ada Insinyur Soekarno. Kemudian kita pada hari ini juga membuat atau sudah mempresentasikan pop-up yang kita buat, dan itu sangat menyenangkan karena kita bisa berkreasi dan memotong-motong serta menempel-nempel dulu. Baik, terima kasih Kak. Baik anak-anak, karena kalian sudah mempresentasikan dari pop-up dan juga menjawab soal evaluasi dan juga refleksi serta menyimpulkan pembelajaran hari ini. Untuk itu, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan, dan untuk minggu depan kita akan belajar mengenai karakter dari perumus Pancasila tersebut. Nah, untuk ketua kelas bisa ditutup. Pada asana mengakhiri pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.